Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Anak-anakku sekalian kelas 3 MI Muhammadiyah Ngombaan yang Bapak sayangi, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam pandemi ini terus jaga kesehatan kita. Baik anak-anakku sekalian, di sini bersama Pak Ahmad kita akan belajar Al-Quran hadis ya. Kemarin anak sudah membaca, mengerjakan, memahami tentang surat Al-Qari'ah ya. Dan di bab kedua ini kita akan belajar surat At-Tin ya. Nanti bisa dibuka, silakan dibuka di buku An-Najah surat At-Tin, atau kalian bisa buka Al-Quran juga bisa ya. Anakku sekalian, di sini Bapak tidak akan membaca surat At-Tin, akan tapi di sini akan menerangkan apa itu surat At-Tin ya. Didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang bermula yaitu wattini wazaitun ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan buah tin dan juga buah zaitun, yang buah yang terbaik di bumi ini ya. Waturi Sinin, dan juga dengan gunung Sinai ya, gunung-gunung. Wahadal baladil amin, dan juga negeri ini saat itu negeri yang ditinggali oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu negeri Mekah al-Mukarramah ya, dengan negeri Mekah yang aman ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan demi ya, demi, maka itu berarti sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka terus ayat keempat jumlahnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik ciptaan ya, dibanding dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya ya. Karena kita diberi apa? Diberi kedua kenikmatan, diberi akal dan juga diberi nafsu, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Contoh kalau malaikat hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu ya. Lalu begitu juga hewan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan nafsu saja, tidak diberikan akal. Maka kita sebagai khalaqal insana fi ahsani taqwim ya, sebaik-baik ciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Ini harus patut kita syukuri bersama. Lalu terus ayat kelima, tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya ya. Akan tapi Allah akan menempatkan kita ke serendah-rendahnya tempat, yaitu mana? Fi darkil asfal, di neraka jahanam, di neraka paling bawah sendiri, karena ulah kita sendiri. Akan tapi Allah Subhanahu memberikan pengecualian, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali mereka orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada rasul-rasulnya, kitabnya, malaikatnya ya, yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga wa amilus solihat, dan juga mengerjakan kebaikan, amal-amal soleh ya. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ini pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita akan ditempatkan serendah-rendahnya tempat, sejelek-jeleknya tempat juga karena ulah kita sendiri. Tetapi Allah memberikan pengecualian terlebih dahulu. Lalu ayat ke-7 disebutkan fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Setelah adanya keterangan-keterangan itu, maka alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang adil ya, yang memberikan peradilan di akhirat nanti. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, makna dari kandungan surat At-Tin ini menerangkan kepada kita bahwasanya Allah sudah bersumpah ya. Kalau Allah sudah bersumpah berarti sudah benar-benar akan terjadi ya, terjadi karena kita diciptakan
sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji juga akan menempatkan kita serendah-rendahnya di tempatnya neraka, ya, kecuali mereka orang-orang yang mau beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan juga surat At-Tin ini termasuk surat yang ke 95, ya, surat nomor 95 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Terus surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Nah, ini perlu anak-anak ketahui dan pahami ya. Nanti harus dihafalkan. Nah, surat At-Tin ini termasuk surat Makkiyah. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik ya. Kenapa kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai surat Makkiyah? Karena turunnya sebelum Rasulullah SAW atau Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Ya, sebelum hijrah ke Madinah, bukan karena suratnya turun di Mekah, tapi bukan. Jawabannya bukan karena surat turun di Mekah, tapi karena diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, maka disebut surat Makkiyah, ya. Kalau Madaniyah juga seperti itu. Kenapa disebut sebagai surat Madaniyah? Karena turunnya setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Itu harus dibedakan ya, tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, nama surat At-Tin ini diambil dari surah ayat pertama, Wattini, ya, dengan buah tin, ya, diambil sebagai ayat pertama. Nah, terus akhirnya untuk keterangannya, bagaimana Pak Guru tadi sampaikan, bahwa kita sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ciptaannya, akan tapi juga Allah akan menjerumuskan kita sedalam-dalamnya, kecuali kalau kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Anak-anakku sekalian, ini yang dapat Bapak sampaikan. Nanti semoga bisa dipahami. Kalau tidak paham, anak-anak bisa mengulang kembali video ini, didengarkan ulang lagi, berulang-ulang. Kali ini videonya pendek, memang Bapak bikin pendek biar anak-anak bisa mudah memahami dengan ringkas. Seperti itu ya. Nanti tugasnya selain mendengarkan ini, silahkan ditulis suratnya, ya. Surat At-Tin ditulis suratnya seperti biasa, dan juga beserta artinya di buku SKI, terus nanti difoto kirim ke Bapak. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Dan juga untuk absen kehadiran sudah menyaksikan video ini, silahkan di komentar di bawah untuk ketik namanya, tulis nama, nomor absen dan sekolahnya. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ini yang dapat Bapak sampaikan sedikit, semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami. Kalau kurang paham diulang-ulang kembali videonya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.